Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Marich. Selamat datang di channel saya. Coba nih kalian bayangin kalau misalnya lagi tidur nyenyak gitu kan, malam-malam nih ceritanya. Terus kita kedinginan pakai selimut segala macem ya, di istilahnya kayak kota kecil gitu kita tinggalnya. Tapi tiba-tiba bumi itu bergetar, terus langit nyala kayak terang benderang gitu. Tapi bukan karena gempa, bukan karena ada badai juga. Yang kalian lihat di jendela itu, yang kelihatan kayak cuman cahaya biru yang aneh gitu. Udara panas. Terus kalian tuh gak nyadar, kalian baru aja menghirup sesuatu yang bisa dibilang bakal membunuh kalian secara perlahan. Itu yang terjadi di tanggal 26 April tahun 1986 di kota kecil Pripyat, Uni Soviet, jadi yang sekarang Ukraina ya. Itu adalah ledakan Chernobyl. Nama yang sekarang itu identik sama bencana nuklir terbesar sepanjang sejarah manusia. Siapa yang gak tahu gitu ya. Ternyata di balik tragedi itu ada cerita yang penuh sama keanehan. Ada konspirasi, ada heroisme, ada kebohongan besar. Ya jelas ada pelajaran juga yang bisa kita ambil gitu untuk kita semua. Nah di video kali ini kita bakal sama-sama bahas tentang ledakan nuklir Chernobyl. Jadi duduk yang anteng ya. Chernobyl ini tuh dulunya kayak cuman sebuah nama kota kecil aja. Bahkan mungkin orang Soviet sendiri tuh jarang banget gitu dengernya. Tapi bukan di situ reaktor nuklirnya berdiri. Jadi reaktor itu sendiri dibangun di dekat Chernobyl, di kota yang namanya Pripyat. Nah, gak tahu sih saya gimana cara nyebutin kotanya ya. Cuma nih kota ini tuh adalah kota buatan modern yang sengaja dibangun khusus untuk para pekerja dan keluarganya. Nah, Pripyat ini tuh bisa dibilang punya segalanya lah. Ada apartemen modern, ada taman bermain, ada sekolah, bioskop juga ada gitu kan, kolam renang umum, pokoknya fasilitas-fasilitas itu ada. Bahkan sampai kayak taman hiburan, itu katanya rencananya tuh bakal dibuka pada 1 Mei tahun 1986 pada saat itu, 5 hari setelah bencana gitu. Ironis ya, di pusatnya berdiri pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl dengan 4 reaktor utama dan rencananya bangun 2 lagi. Jadi reaktor nomor 4 itu bisa dibilang yang paling baru dan paling canggih pada waktu itu. Tapi jangan bayangin fasilitas aman dan terorganisir itu ya, kayak reaktor nuklir modern gitu, enggak ya. Ini era Soviet gitu kan. Jadi banyak hal yang dilakukan dengan kayak asal, tergesa-gesa, tanpa perhitungan yang matang. Dan yang penting mereka tuh kayak seolah-olah pengen terlihat hebat aja gitu di mata dunia. Nah teknologi yang dipakai itu disebut RBMK, reaktor air dengan bertekanan tinggi, yang ternyata ada cacat gitu, punya cacat dari awal. Tapi ya namanya juga pengen terlihat bagus di mata dunia, jadi cacat itu tuh ditutupi, nggak diakui, nggak dikasih tahu ke siapa-siapa, dan malah terus digunakan. Nah disinilah masalahnya mulai. Bukan cuma masalah kecil yang kayak oh ya udah bug doang, enggak ya, ini tuh masalah besar. Di tanggal 25 April 1986, malam sebelum bencana nih, para teknisi ini mempersiapkan uji coba darurat di reaktor 4. Nah, uji coba ini tuh sebenarnya udah direncanain dari tahun sebelumnya, tapi selalu gagal, selalu ada aja gitu kan hambatannya. Tujuannya apa nih uji coba ini tuh? Ya simulasi aja gitu. Simulasi gimana caranya mempertahankan aliran listrik ke sistem pendingin ketika pemadaman listrik sampai generator cadangan itu bisa nyala. Nah masalahnya, uji coba ini tuh dilakukan dengan menonaktifkan beberapa sistem pengaman. Bukan cuma itu, tim malam nih yang ditugasin jaga, itu bukan tim senior, tapi kayak teknisi junior aja gitu, yang gak punya pengalaman. Bisa dibilang mereka gak punya cukup pengalaman lah buat menghadapi skenario penting yang kalau tiba-tiba gimana gitu, mereka gak tahu. Nih ceritanya jam 1 pagi lewat dikit lah, tekanan uap ini tuh mulai menurun dan level
sel dayanya tuh terlalu rendah. Di situasi ini jelas mulai tidak stabil. Mereka panik nih, mereka nyoba ningkatin daya lagi tapi kondisi udah nggak bisa dikontrol. Lalu akhirnya tombol AZ5 ditekan. Itu adalah tombol darurat buat matiin reaktor. Ironisnya lagi, tombol itu malah memperparah keadaan karena desain batang kendalinya aja cacat. Ujung-ujungnya malah mempercepat reaksi nuklir saat masuk. Kebayang nggak? Dan pada pukul 1.23 kurang lebih itu terjadilah ledakan pertama. Beberapa detik kemudian nih, ledakan kedua yang lebih besar itu menghancurkan atap beton seberat 1.000 ton. Jadi langit Pripat pada malam itu nyala warna biru. Itu bukan cahaya biasa, itu adalah radiasi. Akhirnya nih petugas pemadam tuh datang gitu kan, dalam beberapa menit lah. Tapi yang nggak mereka tahu itu bukan kebakaran biasa gitu. Mereka tuh datang tanpa pelindung khusus, kayak cuman pakai helm biasa aja gitu, helm biasa, jas biasa gitu. Terus mereka nyiramin air ke api. Padahal api itu berasal dari grafit panas dan bahan bakar nuklir. Jadi beberapa pemadam ini tuh ngerasain kalau mulut mereka tuh kayak logam. Beberapa ada yang pingsan, ada yang kayak langsung muntah reaksinya. Iya jelas pasti seperti itu karena mereka bisa dibilang kena radiasi tingkat tinggi, kontak langsung. Dan dalam beberapa jam kulit mereka tuh kebakar dari dalam. Tapi saat itu belum ada yang ngerti ya, belum ada yang mengerti seberapa serius situasinya. Sementara itu, warga yang lain, warga Pripyat itu masih pada tidur tenang. Nah besok paginya mereka bangun dan lihat langit itu kayak keunguan. Jadi banyak anak-anak yang sengaja main di luar, nonton api dari kejauhan. Beberapa bahkan nyimpen kayak puing-puing dari atap reaktor gitu sebagai souvenir lah gitu anggapnya. Karena bentuknya aneh, padahal itu grafit yang super radioaktif. Nah baru deh setelah 36 jam kemudian evakuasi baru dilakukan. Tapi ya 36 jam gitu ya, jadi semuanya bisa dibilang udah terlambat sih. Setelah reaktor ini meledak, radiasi nggak langsung hilang kan, jadi malah terus menyebar. Bahkan ada potensi ledakan yang lebih besar kan gitu. Ini tuh bisa menyebabkan seluruh Eropa Timur jadi zona mati, saking bahayanya. Jadi para ilmuwan tuh baru menyadari gitu, kalau lelehan bahan bakar nuklir bisa sampai kena air yang ada di bawah reaktor, itu bakal terjadi ledakan uap yang super besar. Jadi akhirnya dikirimlah 3 penyelam sukarela. Tugas mereka masuk ke kolam pendingin, udah gitu buka katup buat nguras airnya. Ya mereka tahu ini misi bunuh diri karena udah pasti nggak akan bisa kembali. Tapi mereka tetap berangkat dalam keadaan gelap total di air yang mematikan. Setelah itu baru dilakukan operasi massal pembersihan. Nah, para tentara, pekerja sipil yang disebut likuidator lah ya, dikirim buat bersihin atap dari grafit dan puing-puing radioaktif. Alat berat itu gagal dipakai karena radiasinya itu ngerusak mesin-mesin elektronik. Solusinya ya harus manusia yang bersihin, harus secara manual. Mereka dikasih waktu 90 detik di atap satu persatu buat ngangkutin puing radioaktif dan lempar ke dalam reaktor. Kalau lebih dari itu, tubuh mereka bisa kolaps. Bayang gak sih sebahaya apa pada saat itu keadaannya? Bayangin, manusia dijadiin robot pembersih karena robot yang sebenarnya itu nggak bisa tahan. Robot aja nggak bisa tahan loh. Yang materialnya jelas-jelas bukan kulit, bukan daging. Yang lebih tahan lah gitu ya. Nggak bisa. Nah setelah ledakan, awan radioaktif ini tuh nyebar ke seluruh Eropa. Belarus, Polandia, Jerman, Swedia, bahkan terdeteksi di Skotlandia. Segitu nyebarnya gitu ya. Belarus ini tuh kena dampak paling parah. Bisa dibilang sampai 70% dari radiasi Chernobyl itu jatuhnya di wilayah mereka. Jadi jelas paling terkena dampak. Ribuan anak-anak di situ kena kanker tiroid.
ribuan lainnya meninggal pelan-pelan. Ada yang leukemia, ada yang masalah paru-paru, ada yang kerusakan organ dalam. Sedahsyat itu. Nah, hewan ternak tuh sengaja dibantai massal. Hutan-hutan berubah warna karena radiasi itu ngebunuh pohon-pohon juga. Ya jelas ya, ada wilayah yang disebut hutan merah karena semua pohon itu jadi warna coklat kemerahan. Tapi itu udah mati total. Cuma kena radiasinya aja. Nah, sampai hari ini wilayah itu tuh masih berbahaya. Jadi masih ada zona exclusion yang dilarang dimasukin. Bahkan nih beberapa jenis jamur, terus buah gitu di Eropa tuh masih nunjukin kayak kandungan radioaktif. Padahal udah hampir 40 tahun kemudian lah gitu. Apa yang bikin marah dunia? Jadi waktu itu dunia tuh marah banget ya. Karena Soviet ini tuh menutup-nutupi kejadian ini gitu. Mereka tuh nggak langsung ngasih tahu dunia. Bahkan rakyatnya sendiri pun nggak tahu. Baru setelah stasiun nuklir di Swedia mendeteksi anomali radiasi yang tinggi banget nih gitu. Akhirnya mereka nyelidikin sumbernya di mana. Baru dunia tahu ada sesuatu yang besar nih terjadi di Uni Soviet pada saat itu. Gila ya, saking pengen cari mukanya sama dunia nyampe nutupinnya. Akhirnya mereka tuh ditekan nih untuk jujur dan mengaku bahwa ada kecelakaan katanya. Tapi tetap ya, dengan narasi yang versi mereka yang meremehkan skala bencana. Ya menurut mereka sih nggak apa-apa lah gitu. Ini bagian, emang part of the experiment aja, kayak gitu. Jadi banyak ilmuwan dipaksa bungkam, dipaksa bohong, wartawan semua dicekal, dan yang paling tragis, mereka yang mencoba membongkar kebenaran itu justru dipenjara atau dipermalukan, dituduh. Gila ya, untuk menegakkan kebenaran aja kayak gitu. Chernobyl ini jadi pelajaran keras buat dunia bahwa nuklir bukan mainan. Kesalahan kecil aja gitu bisa berujung bencana besar, dan bahaya sebenarnya itu bukan cuma di teknologinya aja gitu, tapi justru di manusianya. Bencana ini bukan sekedar kegagalan teknis, tapi kegagalan sistemik. Sistem yang nyembunyiin kesalahan, mementingkan citra, ngorbanin rakyat. Berapa banyak orang yang gugur di situ yang kasarnya mereka nggak tahu apa-apa. Cuman gara-gara atasnya ini mempertahankan citra bagus di mata dunia. Nah, setelah Chernobyl ini, banyak negara sengaja ngelakuin audit besar-besaran terhadap PLTN mereka gitu kan. Tapi beberapa negara tetap ngelanjutin proyek nuklir tanpa transparansi. Pertanyaannya, kita udah belajar belum? Sekarang, Chernobyl ini tuh jadi tempat wisata yang aneh. Kota Pripyat ini dibiarin membusuk, mati, jadi kayak semacam museum sunyi dari tragedi yang diakibatkan oleh manusia. Boneka anak-anak masih ada di sekolah. Buku-buku berserakan di ruang kelas. Jam dinding berhenti berdetak di pukul 1.23. Ngeri ya? Tapi pertanyaannya bukan soal kenapa ini terjadi, tapi bisa nggak ini terjadi lagi? Karena itu tadi, masih banyak loh yang pakai reaktor nuklir. Selama manusia masih menyembunyikan kesalahan dan terlalu percaya sama teknologi tanpa adanya rasa tanggung jawab, tanpa ada pertanggungjawaban atau transparansi tadi, bencana kayak Chernobyl ini bukan yang terakhir. Bisa jadi ada Chernobyl yang lain gitu kan. Makasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton video saya kali ini. Kalau suka sama topik-topik kayak gini, boleh di like, comment, share, subscribe. Jangan lupa jaga terus kesehatan fisik dan kewarasan mental karena itu penting. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Gita Maric undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.